Di hari pernikahan kami, semua tampak sempurna. Sampai aku menemukan pesan Ana di ponselnya. Lalu, ada wanita asing duduk di kursi belakang menatap kami tanpa senyum. Malam itu, aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. Tapi aku tidak pernah membayangkan rahasianya sebesar ini. Sebuah rahasia yang bisa menghancurkan semuanya. Bahkan sebelum kami benar-benar memulai. Bab 1. Hari yang sempurna. Pernikahan adalah tentang dua hati yang menyatu dalam satu janji suci. Tapi kadang, hari yang katanya paling bahagia, justru bisa jadi awal dari segalanya yang tak pernah kita duga. Hari itu, langit seolah ikut merayakan. Cerah, hangat, burung-burung berkicau di kejauhan. Gedung tempat kami menggelar pernikahan dihiasi bunga-bunga putih dan krem yang aku pilih sendiri. Semua terasa sempurna setidaknya dari luar. Namaku Nara, usia ke-27. Dan hari itu, aku akan menikah dengan pria yang selama ini kusebut rumah. Namanya Fajar, seorang pria yang tenang, bijak, dan selalu tahu cara membuatku merasa dicintai. 3 tahun pacaran, 2 kali hampir putus karena hal sepele, dan akhirnya dia melamarku di taman tempat kami pertama kali bertemu. Sederhana, tapi penuh makna. Persis seperti dirinya. Pagi itu, aku bangun dengan jantung berdebar. Bukan karena gugup, tapi karena aku merasa ada sesuatu yang aneh. Perasaan kecil yang tidak bisa kujelaskan. Tapi kupikir, mungkin itu hanya stres biasa menjelang acara besar. Aku duduk di depan meja rias, dikelilingi sahabat-sahabatku. Mereka tertawa, memuji makeupku, bahkan sempat membuatku menangis karena video kejutan yang mereka buat. Semua terasa hangat, seolah tidak ada yang salah. Namun, saat Fajar datang untuk sesi foto sebelum akad, aku melihat sesuatu di matanya. Tatapannya kosong sejenak. Dia tersenyum, tapi tidak seperti biasanya. "Kamu nggak apa-apa?" tanyaku pelan. Dia tersentak sedikit, lalu meraih tanganku dan mengangguk. "Aku cuma gugup," katanya, sambil tertawa kecil. Aku mengangguk pelan, tapi dalam hati, ada suara kecil yang bertanya, benarkah hanya gugup? Kami lalu lanjut berfoto, bergaya bahagia, tertawa untuk kamera. Tapi sesekali, aku menangkap Fajar yang melihat ke arah lain, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Semua orang bilang kami pasangan sempurna, tapi di balik senyum dan pelukan itu, aku mulai menyadari ada sesuatu yang ia sembunyikan. Saat kami kembali ke ruang persiapan, Fajar sempat pergi sebentar untuk menerima telepon. Katanya dari vendor dekorasi, tapi ekspresinya berubah saat kembali. Matanya gelisah, tangannya gemetar. "Kenapa?" tanyaku lagi. "Nggak ada apa-apa, Ra, tenang aja. Semua akan baik-baik saja." Kalimat itu aneh, karena aku belum bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Jam demi jam berlalu, musik mulai dimainkan, para tamu mulai datang. Aku melihat ayah dan ibu tersenyum bangga. Teman-temanku berdiri, menunggu untuk menyaksikan momen sakral itu. Dan aku berdiri di balik tirai, menunggu aba-aba untuk masuk. Tapi tepat sebelum aku melangkah, seorang panitia menghampiriku. "Mbak, ini ada kiriman dari kurir," katanya, "titipan khusus buat pengantin wanita." Aku membuka amplop kecil itu. Di dalamnya hanya selembar kertas dengan satu kalimat yang mengguncang perasaanku. "Kau yakin dia tidak menyembunyikan apapun darimu?" Aku membacanya 2 kali, 3 kali. Tiba-tiba, semua keceriaan di ruangan itu mendadak terasa jauh. Musiknya terdengar seperti gema yang kosong. Detik itu, jantungku berdegup tidak karuan. Tanganku berkeringat. Aku menatap ke arah altar. Fajar berdiri di sana, tersenyum, menungguku. Tapi kini, senyum itu menyimpan tanya yang tak lagi bisa kuabaikan. "Hai, sebelum lanjut, tulis di komentar kamu nonton dari kota mana. Yuk biar kita saling kenal. Jangan lupa juga subscribe ya, biar kamu gak ketinggalan cerita seru lainnya." Bab 2. Surat tanpa nama. Terkadang, satu kalimat pendek bisa mengubah seluruh jalan cerita hidupmu. Setelah menerima surat itu, aku berdiri diam beberapa detik. Sekilas, mungkin terlihat seperti pengantin yang menenangkan diri sebelum momen besar. Tapi sebenarnya,
pikiranku sudah berlari kemana-mana. Surat itu selembar kertas tipis, tanpa tanda pengirim, tanpa nama, tanpa cap pos. Hanya satu kalimat ditulis tangan dengan spidol hitam. Kau yakin dia tidak menyembunyikan apapun darimu? Aku menatap tulisan itu berulang kali, mencoba mengenali gaya tulisannya, mencoba mencari petunjuk tapi nihil. Tidak ada inisial, tidak ada tanggal, hanya pesan singkat yang terasa seperti bisikan dari masa lalu, atau mungkin peringatan dari masa depan. Aku menaruh surat itu di dalam dompetku, diam-diam. Bahkan sahabatku yang berdiri di sampingku pun tidak tahu. Aku tersenyum paksa saat mereka berkata, "Nara, kamu siap?" Dia udah nunggu. Loh, aku mengangguk. Tapi dalam hati, aku belum siap. Bukan untuk pernikahan tapi untuk segala pertanyaan yang kini mulai tumbuh dalam kepalaku. Sepanjang perjalanan menuju altar, langkahku terasa berat. Aku mencoba fokus pada wajah-wajah bahagia para tamu, pada bunga yang tertata rapi, pada musik lembut yang mengalun. Tapi pikiranku tetap tertuju pada surat itu. Siapa yang mengirimnya? Apa maksudnya? Dan yang paling mengganggu adalah, kenapa tepat di hari pernikahanku? Aku mencoba mengingat-ingat, apakah Fajar pernah menunjukkan tanda-tanda mencurigakan? Tapi, dia selalu penuh perhatian, selalu ada untukku. Bahkan ketika aku sakit atau sedang terpuruk, dia yang paling sabar menenangkan. Apakah semua itu hanya topeng? Atau, apakah seseorang sengaja ingin merusak hari bahagia kami? Saat aku sampai di altar, Fajar menyambutku dengan senyum lebar. Dia terlihat tenang atau mungkin terlalu tenang. Aku menatap matanya, mencari kebenaran, mencari kegelisahan, mencari apapun yang bisa mengkonfirmasi isi surat tadi. Tapi tidak kutemukan apa-apa. Dia bahkan sempat berbisik, "Kamu cantik banget hari ini." Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Dalam hati, aku ingin bertanya, "Apakah kamu jujur padaku?" Tapi tentu saja itu bukan waktu yang tepat. Acara akad pun dimulai. Suara penghulu mulai membacakan doa. Semua mata tertuju pada kami. Tapi saat aku menunduk untuk khusyuk, tiba-tiba aku teringat satu hal yang membuatku merinding. Beberapa minggu sebelum hari ini, ada malam di mana Fajar tiba-tiba hilang kontak. Selama hampir 6 jam, dia bilang sedang lembur, sinyalnya jelek. Aku percaya, tapi malam itu, dia pulang dengan mata sembab. Aku sempat menanyakan, dia bilang hanya kelelahan. Tapi sekarang, setelah surat ini datang, semuanya jadi terasa saling terhubung. Aku melirik ke arah kursi tamu. Ada wajah-wajah yang ku kenal, keluarga, teman kantor, sahabat-sahabat lamaku. Tapi, di barisan belakang, duduk seorang wanita yang tidak ku kenal. Dia memakai gaun hitam, duduk, tegak, tidak tersenyum. Dan yang paling aneh, dia hanya menatapku, bukan menatap kami. Sesaat, pandangan kami bertemu. Aku merasa tubuhku kaku, jantungku berdetak lebih cepat. Tapi ketika aku berkedip, dia sudah menunduk, lalu menatap ke arah Fajar. Aku tidak tahu siapa dia, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku tidak tenang. Kau yakin dia tidak menyembunyikan apapun darimu? Kalimat dalam surat itu terngiang kembali. Kali ini lebih keras, lebih menekan. Setelah akad selesai, semua orang bersorak, bahagia, tapi aku tersenyum dengan hati yang mulai penuh curiga. Aku menikah hari ini, tapi ternyata aku juga baru memulai sebuah teka-teki. Bab 3. Pesan di balik ponsel. Sebuah pesan bisa mengungkap kebenaran, tapi kadang kebenaran itu datang lebih cepat dari yang kita siap untuk menerimanya. Acara akad telah selesai. Semua tamu bertepuk tangan, senyum, peluk, tangis haru. Semua orang bahagia, tapi tidak denganku. Aku, Nara, pengantin perempuan, masih menyimpan satu surat misterius di dalam dompetku. Dan satu tatapan asing dari wanita tak dikenal yang masih membekas dalam ingatan. Setelah prosesi utama, kami berdua, aku dan Fajar, diberi waktu sebentar untuk berganti pakaian dan bersiap menuju resepsi. Kami masuk ke ruang rias pengantin yang cukup luas, hanya berdua. Akhirnya, aku punya waktu untuk menatapnya, tanpa gangguan. Fajar masih tampak tenang, mungkin terlalu tenang.
Aku memperhatikannya sambil pura-pura membenarkan riasanku. Dia duduk di sofa, membuka ponselnya dan mengetik cepat. Lalu wajahnya berubah sedikit tegang. Dia berdiri, seolah ingin menyembunyikan sesuatu, tapi tak sengaja. Ponselnya terjatuh, layar menyala, dan aku melihat pesan itu. Kita sudah sepakat, jangan ingkari janji, atau aku muncul. Kalimat itu menghantam kepalaku seperti palu. Tanganku refleks mengambil ponselnya sebelum dia sempat meraihnya. Kami saling berebut selama 1 detik tapi cukup untuk membuat suasana menjadi tegang. Kamu, kenapa panik? Tanyaku, berusaha menjaga nada suara. Fajar menarik napas panjang. Itu bukan apa-apa, pesan dari rekan bisnis. Ada proyek yang lagi alot banget. Mereka ngancem-ngancem supaya cepet deal. Aku menatap matanya. Proyek bisnis di hari pernikahanmu. Dengan kata-kata seperti itu, dia menunduk. Diam, tidak menjawab. Aku tahu dia sedang menyembunyikan sesuatu. Naluriku terlalu keras berteriak untuk diabaikan. Fajar, aku cuma minta satu hal sejak awal. Kejujuran, kamu bilang gak ada masa lalu yang kamu tutupi. Tapi sekarang aku mulai ragu. Dia duduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ra, aku janji akan jelaskan semuanya. Tapi tolong, jangan hari ini. Aku ingin marah, ingin memaksa. Tapi di luar, ada ratusan tamu yang menunggu. Kamera, musik, doa, makanan yang belum dibuka. Semua sedang merayakan kebahagiaan kami. Aku hanya bisa menghela napas. Kamu punya waktu sampai malam nanti. Setelah itu, kalau kamu tetap diam, aku yang akan mencari tahu sendiri. Fajar mengangguk lemah. Baik, aku janji. Kami pun keluar dari ruangan, bergandengan tangan. Seperti pasangan pengantin pada umumnya, senyum di wajahku kembali dipasang. Tapi hati ini, retaknya mulai terdengar. Di tengah resepsi, saat kami bersalaman dengan para tamu, aku sempat melirik ke kursi tempat wanita asing tadi duduk. Kosong, dia sudah pergi. Atau, mungkin memang hanya muncul untuk meninggalkan pesan. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi firasatku berkata, dia punya hubungan dengan pesan di ponsel itu. Dan entah kenapa, aku merasa hari ini bukan tentang cinta, tapi tentang kebenaran yang sedang menunggu untuk dipecahkan. Aku menikah hari ini, tapi aku belum sepenuhnya mengenal siapa yang berdiri di sampingku. Malam nanti, aku bersiap untuk mendengar segalanya, atau kehilangan segalanya. Bab 4. Sosok di kursi belakang. Kadang, orang yang paling berbahaya bukan yang datang dengan ancaman, tapi yang hanya duduk diam, mengamati kita dalam senyap. Hari itu harusnya menjadi hari bahagia kami, dan dari luar, memang tampak seperti itu. Bunga-bunga berwarna putih dan emas menghiasi setiap sudut gedung. Para tamu tertawa, bersulang, mengabadikan momen yang katanya sekali seumur hidup. Tapi tidak untukku. Aku masih memikirkan pesan di ponsel Fajar. Aku masih menyimpan surat tanpa nama di dompetku. Dan yang paling menghantuiku adalah wanita asing di kursi belakang itu. Selama resepsi, aku beberapa kali mencuri pandang ke arah tempatnya duduk. Tapi kursi itu sudah kosong. Bahkan tidak ada jejak gelas atau piring yang tertinggal. Seolah dia datang hanya untuk dilihat olehku. Siapa dia? Pikirku. Aku mencoba bertanya ke beberapa orang. Ibuku tidak melihatnya. Sahabatku bilang mereka tidak sadar. Bahkan tim dokumentasi yang memotret setiap sudut pun tidak bisa menemukan satupun gambar dirinya. Sosok itu seperti bayangan. Tapi aku yakin dia nyata. Wajahnya jelas terekam dalam ingatanku. Perempuan muda, kulitnya cerah, rambut sebahu dengan warna gelap, matanya tajam, tatapannya menusuk, dan ekspresinya bukan marah, bukan sedih tapi seperti memperingatkan. Seolah berkata, aku tahu sesuatu yang tidak kamu tahu. Setelah resepsi, ketika semua tamu mulai pulang dan hanya keluarga inti yang tersisa, aku memutuskan untuk mencari Fajar yang sempat menghilang ke ruangan belakang. Tapi langkahku terhenti ketika kulihat seseorang berdiri di lorong samping. Wanita itu, sosok yang tadi duduk diam di resepsi. Dia berdiri sambil memeluk tas kecilnya, menatap ke arah pintu ruangan Fajar. Tapi saat melihatku,
Dia tersenyum tipis, bukan senyum ramah, tapi lebih seperti senyum menang. Aku mempercepat langkahku, tapi sebelum aku sempat menyapanya, dia pergi, membalikan badan, berjalan cepat, lalu menghilang di antara kerumunan terakhir tamu. Aku mengejarnya, keluar dari gedung, tapi dia sudah tidak ada, seolah menghilang ke udara malam. Aku berdiri di parkiran dengan dada yang sesak, kepalaku penuh pertanyaan. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ketakutan. Siapa dia sebenarnya? Apa hubungannya dengan Fajar? Ketika aku kembali ke dalam, Fajar sudah menungguku di ruang ganti. Dia tampak cemas. "Kamu kemana aja?" tanyanya. Harusnya aku yang tanya. Jawabku tajam. "Tadi kamu sama siapa di ruangan ini?" Fajar terdiam beberapa detik, lalu menggelang. "Sendirian, nggak ada siapa-siapa." Aku menatapnya, menelusuri wajahnya, ekspresinya, matanya, tapi dia terlalu pandai menyembunyikan. Atau aku terlalu ingin percaya? Akhirnya aku berkata pelan, "Fajar." Aku melihat dia, wanita itu. Fajar menatapku, kaku, mulutnya sedikit terbuka, seperti hendak menjawab tapi tak jeti. "Dia datang ke pernikahan kita. Dia ada di kursi belakang." Dia menatapku, lalu menghilang. "Dan kamu bilang kamu nggak tahu apa-apa." Fajar menunduk, napasnya berat. "Nara, aku akan cerita semuanya. Tapi tolong, jangan malam ini. Biar kita lewati ini dulu." "Terlambat," kataku sambil menatapnya tajam. Dia sudah muncul, dan aku ingin tahu siapa yang sebenarnya berdiri di sampingku hari ini. Dia tidak menjawab, hanya diam. Dan dalam diam itu, aku tahu rahasia yang ia simpan jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Di balik senyum dan jas pengantin yang rapi, mungkin ada masa lalu yang belum selesai. Dan aku mulai takut jeti bagian dari masa depan yang penuh kebohongan. Bab 5. Kebenaran terungkap di malam pertama. Malam pertama harusnya menjadi malam paling indah untuk sepasang pengantin. Tapi malam itu, aku justru menangis dalam diam. Setelah tamu terakhir pulang, lampu-lampu pelaminan dipadamkan, dan musik berhenti mengalun. Akhirnya hanya tinggal kami berdua. Aku dan Fajar, suami istri, resmi, di atas kertas. Tapi hati ini belum yakin. Kami tiba di kamar hotel yang sudah disiapkan sejak jauh hari. Kamar yang indah, luas, dengan aroma mawar lembut yang menenangkan. Tapi tidak ada yang terasa romantis. Tidak ada canda, tawa, atau pelukan hangat. Hanya ada dua orang yang sedang saling menyembunyikan ketegangan. Fajar duduk di sisi ranjang, membuka jasnya pelan. Sementara aku masih berdiri di dekat cermin, melihat pantulan diriku sendiri. Dengan gaun pengantin yang masih melekat di tubuh. Tapi rasanya sudah tidak seputih tadi pagi. Aku merasa ternoda oleh keraguan, oleh rasa ingin tahu yang menyesakkan. Dada, aku menarik napas panjang dan memutuskan malam ini harus jadi malam kejujuran, tidak bisa ditunda lagi. Fajar, dia menoleh, menatapku dengan wajah letih. "Iya, sekarang, ceritakan semuanya, tentang wanita itu, tentang pesan yang masuk ke ponselmu, tentang masa lalu yang kamu sembunyikan." Dia terdiam lama, seolah sedang memilih kata-kata dengan sangat hati-hati. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," katanya pelan. "Mulailah dari nama wanita itu." Dia menunduk, lalu menjawab, "Namanya Dira." Aku menahan napas. Nama yang asing, tapi terasa seperti palu yang menghantam perasaanku. "Dira siapa?" "Dia, mantan tunanganku." "Dek, kalian pernah mau menikah?" "Iya, 2 tahun sebelum aku kenal kamu. Kami sudah tunangan, sudah hampir siap menikah. Tapi dia tiba-tiba pergi, menghilang, tanpa kabar, tanpa alasan. Dia memutus semua kontak. Aku bingung, hancur, bahkan sempat berpikir dia sudah meninggal." Aku menatapnya tak percaya. Dan sekarang dia kembali. Fajar mengangguk. Beberapa minggu lalu, dia muncul, datang ke kantor. Katanya dia ingin bicara. Dia tahu aku akan menikah, dan dia cuma bilang, "Kamu harus tahu sesuatu sebelum kamu janji setia pada orang lain." Dan kamu percaya? Aku
Nggak tahu harus bagaimana, Ra. Aku kaget, bingung. Dia bilang dia masih menyimpan perasaan. Tapi aku sudah pilih kamu. Aku berjalan pelan ke arah ranjang, duduk di ujungnya, menatap lantai kosong di antara kami. Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Kenapa kamu sembunyikan semuanya? Karena aku takut kehilangan kamu. Aku menghela nafas panjang. Lalu, apa maksud pesan di ponselmu? Dia tampak kaget. Pesan? Itu dari Dira. Dia mengancam akan datang kalau aku tetap nikah. Dia bilang aku harus menyelesaikan masa lalu dulu. Apa yang harus kamu selesaikan, Faj? Fajar menatapku, lalu menunduk lagi. Jemarinya saling menggenggam, gelisah. Itu yang belum aku tahu, Ra. Tapi dia bilang, dia nggak datang cuma untuk merusak. Katanya, ada sesuatu yang akan mengubah semuanya. Aku membeku. Sesuatu seperti apa? Fajar hanya diam, tidak menjawab. Tapi dari sorot matanya, aku tahu, dia tahu lebih banyak dari yang dia mau katakan. Kami duduk dalam hening cukup lama, dan malam pertama kami pun berlalu tanpa pelukan, tanpa tawa, tanpa ciuman manis seperti yang biasa digambarkan orang-orang. Hanya ada 2 orang yang baru saja menikah, tapi mulai meragukan apakah mereka benar-benar saling mengenal. Di malam itu, aku sadar, pernikahan kami tidak dimulai dengan kejujuran, tapi dengan rahasia. Dan rahasia itu belum selesai. Bab 6. Rahasia yang ia sembunyikan. Kebenaran kadang tidak muncul dengan suara keras, tapi datang perlahan, menghancurkan dalam senyap. 3 hari setelah pernikahan kami, hidup masih berjalan seolah normal. Kami sudah pulang dari hotel, kembali ke rumah kecil yang kami siapkan sejak jauh hari. Orang tua kami mengirim ucapan selamat setiap pagi. Teman-teman membanjiri media sosial dengan foto-foto kami yang terlihat bahagia, tapi hanya kami yang tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik senyum di layar. Fajar semakin sering diam, dan aku semakin sering berpura-pura tidak curiga. Kami saling menjaga suasana, seolah-olah tidak ada yang berubah. Padahal, semuanya sudah berubah sejak hari itu. Sampai akhirnya, pagi itu tiba. Aku sedang membersihkan meja makan saat suara bel rumah berbunyi. Seorang kurir berdiri di depan pagar, menyerahkan sebuah amplop berwarna coklat muda. Tidak ada nama pengirim. Lagi, tanganku gemetar. Amplop itu terasa seperti déjà vu. Aku membukanya pelan-pelan. Di dalamnya ada 3 foto cetak dan secari kertas. Foto pertama, Fajar bersama wanita itu Dira. Foto kedua, mereka berdua sedang di sebuah taman, berdiri berdampingan. Tapi foto ketiga membuat kakiku lemas. Fajar sedang menggendong seorang anak kecil, usianya sekitar 3 tahun. Wajahnya mirip, terlalu mirip untuk dianggap kebetulan. Di balik foto terakhir, ada tulisan tangan. Dia tidak pernah bilang padamu tentang anak kami, kan? Tanganku bergetar, mataku panas. Suara di kepala mendadak kacau. Anak, mereka punya anak. Selama ini, dia menyembunyikan anaknya dari pernikahan kami. Kenapa dia nggak jujur? Kenapa? Aku masuk ke kamar, mendapati Fajar sedang duduk di tepi ranjang, membuka laptop. Tanpa berkata sepatah kata pun, aku menyerahkan foto-foto itu ke tangannya. Dia melihatnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata jatuh dari matanya. Jeti, benar, tanyaku dengan suara bergetar. Fajar mengangguk perlahan. Iya, Ra, dia anakku, anak dari aku dan Dira. Tapi aku baru tahu beberapa minggu sebelum nikah. Kamu serius baru tahu? Iya, Dira datang, bilang anak itu anakku. Dia tunjukkan tes DNA. Waktu itu aku hancur, bukan karena marah, tapi karena bingung. Aku nggak tahu harus bilang ke kamu atau enggak. Aku takut semuanya berantakan. Berantakan? Jadi kamu pilih bohong? Fajar menutup wajahnya. Suaranya pecah. Aku takut kehilangan kamu, Ra. Aku pikir, kalau pernikahan kita sudah resmi, kita bisa lewati ini bareng-bareng. Aku tertawa getir. Kita lewati bareng-bareng. Padahal dari awal kamu pilih jalan sendiri. Aku berdiri, berjalan keluar kamar. Tapi langkahku tertahan di depan pintu. Aku bisa terima masa lalu, Faiz.
Tapi aku nggak bisa terima kalau kamu bohong tentang masa lalu yang hidup. Dia anakmu, kamu punya tanggung jawab, tapi kamu malah berpura-pura nggak ada apa-apa. Bukan aku yang nggak siap, kamu yang belum selesai dengan dirimu sendiri. Dia terisak pelan, tapi aku tidak bisa menenangkannya. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku juga sedang berjuang menenangkan diriku sendiri. Hari itu, aku pergi dari rumah, bukan kabur, tapi memberi ruang untuk berpikir, untuk memilih, untuk bernapas. Fajar tidak mengejarku, mungkin karena dia tahu saat seseorang merasa dikhianati yang dibutuhkan bukan jawaban, tapi kejujuran yang datang di saat yang tepat. Tapi dia terlambat. Aku menikah dengan seseorang yang kucintai, tapi ternyata aku belum mengenal seluruh hidupnya. Mungkin cinta sejati bukan soal menerima semuanya sekaligus, tapi keberanian untuk membuka semuanya walau itu bisa menyakitkan.